대한민국 안녕하세요 여러분, welcome back to my channel. Oke, jadi di video kali ini aku hanya ingin berbagi cerita ya, sedikit cerita karena aku sekarang jam berapa? Hampir jam 11. Aku baru aja sampai rumah setelah nonton sebuah pertunjukan yang sangat amazing, yang sangat berkesan menurut aku, yakni pertunjukan nonverbal dari Korea, judulnya Flying. Jadi pertunjukan ini tuh awalnya aku tahu dari Korean Cultural Center ya, karena Korean Cultural Center itu selalu mengadakan berbagai macam acara terkait budaya Korea, termasuk pertunjukan-pertunjukan seperti pertunjukan nonverbal Flying ini. Pendaftarannya cukup simpel karena hanya dengan mengisi form di websitenya KCC, lalu kalian akhirnya tinggal menunggu saja keputusan apakah kalian termasuk dalam kuota yang bisa menonton atau tidak. Pertunjukannya itu dimulai jam 7 malam, tapi tiketingnya tuh sudah dimulai dari jam 5. Bahkan sebelum jam 5 sepertinya antriannya sudah sangat panjang. Aku dengan seorang temanku datang jam 17.30, jam setengah 6 kita mulai ngantri, dan itu antriannya tuh masih banyak, dibagi 5 baris kalau nggak salah ya, pokoknya dibagi banyak baris gitu untuk mengantri. Nah, waktu tuker tiket aku hanya diminta untuk menunjukkan QR code yang mereka kirim melalui email kepada para pengunjung yang mendapatkan kuota menonton. Rapih banget, kita bisa dapat tiket fisik. Tiket fisiknya seperti lembar print tiket bioskop, dan saat menukar tiket kita bisa milih mau duduk di mana tergantung dari ketersediaan tempat. Nih, bentuk tiketnya tuh seperti ini. Namaku nih. Jadi setiap orang yang diundang atau yang mendapatkan kuota dan sudah mendapatkan email konfirmasi itu mereka tuh sudah terdaftar. Jadi tuh tinggal tiketnya di print gitu melalui QR code. Selain tiket, kita juga dapat ini semacam kayak booklet mini booklet tentang performance-nya. Jadi ini tuh singkatnya Nonverbal Performance Flying, ini berjudul Flying ini kayak pertunjukan komemoratif gitu loh untuk merayakan atau memeriahkan APEC 2025 yang tahun ini diadakan di Korea. Jadi pertunjukan Extreme Flying ini diproduksi sama Choi Chol-ki, lalu ada Baek Won-gil dan Kim Chol-mu. Oh, mereka bertiga ini adalah ahli pertunjukan nonverbal gaya Korea. Katanya udah diakui secara internasional, dan pertunjukan ini tuh ini komedi asli ya, komedi banget pas aku nonton. Jadi itu kayak menceritakan tokebi, goblin khas Korea, ala Korea. Jadi tuh tokebi ini, goblinnya ini ceritanya tuh muncul di era kerajaan Silla. Era kerajaan Silla itu ibu kotanya tuh berada di Gyeongju. Nah, ini kota yang jadi tempat dilaksanakan APEC 2025. Nah, jadi nih pertunjukan lucu dari goblin yang terbang dari masa kini, dari masa lalu setelah melintasi pintu waktu, dan pertunjukan fantastis dari mantan aktor timnas senam ritmik atau senam peralatan. Oke, singkat cerita aku mau ceritain jadi pertunjukannya tuh kayak apa. Ceritanya tuh sebenarnya bukan cerita yang berat, ini lebih ke komedi, lebih yang memang bener tontonan untuk menghibur dan bikin penonton ketawa aja. Oke, ceritanya itu dibuka dengan jadi tuh masa Silla, masa era kerajaan Silla. Itu aku nggak tahu lokasinya di mana, latar belakangnya itu pokoknya di proyektor itu menampakkan suatu daerah tradisional lah. Adalah prajurit era kerajaan Silla yang sedang kayak berlatih. Prajurit ini kalau di era kerajaan Silla itu namanya adalah Hwarang. Kalian tahu Hwarang kan? Hwarang itu adalah yang menjadi sumber inspirasi drama Hwarang. Nah, Hwarang itu sebenarnya memang adalah prajurit khusus yang dibikin pada era masa kerajaan Silla. Dan ya pokoknya pertunjukannya itu menampilkan mereka dulu. Dan suatu ketika mereka sedang berlatih, itu tokebi, goblin muncul tiba-tiba dan usil. Para prajurit itu agak-agak takut gitu melihatnya karena penampilannya seram. Nah, ada nih ketuanya Hwarang nih melawan si tokebi one by one. Terus pokoknya setelah pertarungan antara Hwarang dan tokebi itu, sebuah portal waktu nih terbuka gitu.
dan mereka akhirnya kesedot tuh dari era masa lalu ke masa kini. Nah, di masa kini latarnya berganti jadi Silla High School. Nah, pertunjukan berakhir di jam 8:30. Kita pada keluar dan sebenarnya tuh ada momen di mana para penonton bisa berfoto bareng sama para artisnya. Ya mungkin dibikinnya per kelompok ya, tapi saat itu tuh tadi tuh aku ada urusan lain, jadinya aku nggak ikut mengantri, dimana antriannya tuh sangat panjang dan pasti akan memakan waktu sangat banyak, sedangkan aku harus buru-buru, jadi aku tidak sempat foto dengan artis-artisnya. Oh, saat ngambil tiket sebenarnya aku mendapatkan ini tuh setelah ngambil tiket, para pengunjung tuh bisa naik ke atas. Jadi tuh lantai untuk menukar tiket sama lantai untuk pintu masuk atau gate masuk ke dalam teaternya itu berbeda lantai kan. Nah, kita tuh diperbolehkan ke lantai atas kalau sudah mempunyai tiket. Setelah punya tiket, kita ke atas, terus ada sebuah booth yang menawarkan pentungan nih. Sebenarnya ini adalah pentungan yang kalau dalam cerita rakyat Korea tuh ini pentungannya Dokkaebi gitu. Namanya tuh Dokkaebi Bangmangi. Sebenarnya satu orang dapatnya satu, tapi karena pas pulang itu temanku nggak mau bawa, jadi dia kasih ke aku. Dan untungnya aku aman bawa sampai rumah naik motor. Ya, jadi begitulah cerita kali ini. Tidak terlalu banyak yang bisa aku share. Acara ini tuh benar-benar mengingatkanku kembali bahwa Korea itu sangat serius dalam mengembangkan industri non-verbal performance ini, karena ini bukan non-verbal performance Korea pertama yang aku tonton. Sebelumnya ada Bebop Chef. Jadi ya begitulah video kali ini. So see you next video. Bye bye. Thank you for watching.